Hah? Nggak ada. Kita mulai ke? Tunggu sebentar. Keselak Bil. Sini kau dong. Ah, tu tidak keselak ya ini. نبدأ يا شيخ. نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pada sore hari ini kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ingatkan kembali bahwa segala yang Allah berikan kepada kita itu tujuannya adalah agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita mata, memberikan telinga, memberikan makanan, minuman, tempat tinggal, harta. Itu tujuannya adalah agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita semua nikmat ini, namun kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah orang yang rugi dunia akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin, lahum qulubun la yafqahuna biha, ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون." Yang artinya adalah kami telah menciptakan untuk neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka punya hati namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, namun mereka tidak gunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Mereka mempunyai telinga, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Lalu Allah menjelaskan, orang-orang yang sifatnya seperti ini, Allah menjelaskan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. La ilaha illallahkah. Disamakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan binatang ternak seperti onta, sapi, kambing. Itu binatang ternak. Karena kita tidak menggunakan hati, mata, telinga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, senantiasalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang pertama untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan menuntut al-ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang paling mulia yang Allah turunkan. Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mungkin seseorang bisa merubah satu huruf dari Al-Quran ini. Tidak seperti kitab-kitab yang lainnya. Allah tidak berjanji untuk menjaganya sehingga banyak yang dirubah-rubah oleh orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kemudian kita juga mengatakan di dalam Al-Quran ada istilahnya ayat-ayat mutasyabihat. Ada yang ingat apa arti ayat mutasyabihat itu? Nah, kita mengatakan kemarin ada ayat mutasyabihat dan ada ayat muhkamat. Ayat-ayat yang muhkamat itu yang sudah jelas maknanya. Selapuk pada nau artina. Kedua, ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ini tidak semua orang tahu karena dia memiliki makna yang banyak. Ini mutasyabihat yang membutuhkan ayat yang lain untuk menjelaskannya. Ini namanya ayat apa? Ayat mutasyabihat. Ya, tidak semua orang memahaminya. Yang memahaminya hanyalah orang-orang yang mendalam ilmunya.
Itu yang terakhir kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Mari kita lanjutkan ayat ikhwah. Kita memasuki sekarang wa idza qila laka mal wajibu fi ma ishtabaha alaina ma'nahu min kitabillahi azza wa jalla. Bagaimana sikap kita terhadap ayat-ayat yang mutasyabih, yang tidak jelas bagi kita? Mengerti ayat ini, ya, sehingga menimbulkan kerancuan di kepala kita. Maka Syekh mengatakan, faqul akhbarana Allah jalla wa ala fil Quran bi anna minhu ayatun muhkamat. Ketahuilah bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat itu artinya bayyinat, wadihat, yang jelas maknanya. Wadihatid dalalah, la iltibasa fiha ala ahadin minan nas. Diketahui maknanya oleh semua manusia. Seperti apa? Gunung, laut, bumi, langit. Ini semua kita mengetahui maknanya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran gunung, wal jibala arsaha, gunung. Semua kita tahu arti gunung, ya. Kemudian wal ardi wa ma tahah, bumi, langit yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, semua kita mengetahui maknanya. Ini namanya ayat apa? Muhkamat, yang semua orang mengetahuinya. Orang yang jahil pun dia tahu. Kalau kita katakan apa arti al-ard, pasti dia mengatakan bumi artinya. Samawat artinya apa? Langit. Semua orang tahu maknanya. Tidak membutuhkan ayat yang lain atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskannya. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat muhkamat ini dia adalah inti dari Al-Quran. Al-Quran itu kebanyakan isinya adalah muhkamat. Tidak ada yang tidak jelas. Namun ada ayat-ayat yang difahami hanya oleh para orang-orang yang mendalam ilmunya. Tidak difahami oleh semua orang-orang. Ya. Jadi ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas ini, dia merupakan inti atau kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu adalah muhkamat. Nah, yarji'u ilaihi indal ishtibah. Apabila ada ayat-ayat yang kita tidak fahami, maka ayat itu menjadi ayat apa? Kalau belum kita fahami, ayat itu jadinya ayat apa? Mutasyabih. Apabila ayat-ayat mutasyabih, maka kita kembalikan kepada yang muhkam agar kita memahaminya. Sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila kita berbeda pendapat dalam satu masalah agama, apa diperintahkan kita oleh Allah dan Rasulnya? Kembali kemana? Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga apabila ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang belum jelas bagi kita, maka kita kembali kepada ayat-ayat yang mana? Yang muhkamat, supaya dia jelas artinya. Faham kira-kira ini atau belum? Ulang ya ke? Ulang. Jadi ayat-ayat Quran ini dua macamnya. Yang pertama muhkamat. Muhkamat artinya siwah jelas. Selapu dengan nau artinya, dengan si alim, dengan si nin alim, selapu pada nau artinya. Seperti apa misalnya Allah Subhanahu wa taala sebutnya langit di dalam Al-Quran. Ulak kita metelek kamus artinya langit itu. Tidak perlu selapu pada nau arti langit. Bumi selapu pada nau arti bumi. Ya, sebutnya anggur di dalam Al-Quran, selapu pada nau arti anggur. Orang yang alim, orang yang jahil, orang awam selapu pada nau arti anggur. Ini namanya ayat apa sih mara ini?
Ini arana ayat-ayat muhkamat, ya jelas selapuna pada naw artina. Nah, Al-Quran ini isinya adalah ayat-ayat yang muhkamat. Ada beberapa ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak difahami oleh semua orang. Tidak difahami oleh semua orang, tapi yang faham hanyalah siapa? Orang-orang yang mendalam ilmunya. Faham? Paham insyaallah. Nah, jadi apabila ada ayat-ayat yang di dalam Al-Quran kita belum faham, berarti mutasyabih jarina. Nah, yang mutasyabih ini kita kembalikan dia kepada yang muhkam agar kita memahami maknanya. Pada nangka mara itu berselisih, berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat dalam masalah agama. Bagaimana sikap kita apabila kita berbeda pendapat dalam masalah agama? Disuruh kita kembali ke mana? Al-Quran dan Sunnah. Pasti akan ada jawabannya. Begitu juga yang mutasyabih, yang belum jelas, kita kembalikan dia kepada yang muhkam agar dia jelas maknanya. Jelas kira-kira insyaallah. Ya, lagu dak kira si ya ini tugasnya para ulama ini. ومنه آيات أخرى اشتبهت على كثير من الناس أو بعضهم من غير الراسخين في العلم. Dan ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat yang tidak difahami oleh semua orang, difahami oleh sebagian orang. Orang-orang yang berilmu akan memahaminya, orang-orang yang kurang ilmunya dia tidak akan faham maknanya. Sekarang kita akan bawakan contoh-contohnya. Kemudian tahtamilu dalalatuha muwafaqatul muhkam wa qad tahtamilu syai'an akhar. Nah, kenapa dia menjadi mutasyabih? Karena memiliki makna-makna yang lain. Apa contohnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'." Wanita-wanita yang diceraikan maka hendaklah dia menunggu, dia berdiam 3 quru. Quru ini bisa artinya adalah masa haid dan bisa juga artinya masa bersih. Ya. Jadi yang mengartikannya ini adalah dia berdiam, dia menunggu selama 3 kali haid. Benar ini. Ada yang mengartikan 3 kali bersih, juga benar karena maknanya dia sama. Faham ini? Nah. Kemudian wa anna tariqatar rasikhin, dan cara-cara orang yang mendalam ilmunya apabila ada ayat-ayat yang mutasyabih seperti ini, ya, raddul mutasyabih ila al-muhkam wa tahkimul muhkam ala al-mutasyabih fayasiru kullahu muhkaman. Mereka mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam sehingga semuanya menjadi jelas. Wa man khalafa dzalika fahuwa min ahli az-zayghi wad-dhalal. Dan barang siapa yang menyelisihi cara yang seperti ini, maka dia termasuk orang-orang yang sesat. Kita baca dulu penjelasan Syekh Ibn Utsaimin dalam hal ini. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, qassama Allah tabaraka wa ta'ala al-Qur'ana ila qismain. Allah membagi ayat-ayat Quran ini menjadi 2 bagian. Ya, muhkam wa mutasyabih. Yang muhkam, yang sudah jelas difahami sama semua orang, dia alim atau dia tidak alim, dia orang awam, semua mengetahui maknanya. Kemudian wa mutasyabih, dan yang mutasyabih. Mutasyabih artinya difahami oleh orang-orang yang mendalam ilmunya, namun orang-orang awam tidak memahaminya. Ini yang mutasyabih. Wal muradu bil muhkami huna al wadihul bayyin alladhi la yakhfa ala ahadin ma'nahu. Muhkam itu artinya adalah yang jelas, yang tidak mungkin dia akan samar-samar diketahui oleh semua orang. Selapu itu pada maknanya. Seperti apa kata Syekh di sini? Mithlus sama, langit, bumi, bintang-bintang.
kemudian gunung-gunung, kemudian pohon-pohon, binatang-binatang, dan yang lain-lainnya. Ini namanya ayat-ayat apa Rana ini? Ayat-ayat muhkam, karena jelas selaputnya pada na' maknana. Dengan alim, dengan awam selaputnya pada na' maknana. Ya, kemudian li'annahu la ishtibaha fi ma'nahu, karena tidak ada orang yang tidak mengetahui maknanya. Semua orang mengetahui maknanya. Wa ammal mutasyabihat fil ayat allati yashtabihu ma'naha wa yakhfa ala aktsarin nas wa la ya'rifuha illa ar-rasikhuna fil ilm. Yang kedua adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang mutasyabihat ini yang tidak difahami oleh semua orang. Yang memahaminya dan mengetahui maknanya hanyalah orang-orang yang apa? Yang mendalam ilmunya. Berarti ndik narak sile dalam Al-Quran ini si ndik tahu artinya. Selapu ta pada nau artinya. Lagu arak si tahu nasi dengan si dalam ilmunya, dan ada juga yang tidak diketahui oleh orang-orang awam. Faham sampai di sini bapak-bapak? Faham kira-kira ibu-ibu? Ibu-ibu faham kira-kira ibu-ibu? Faham apa belum? Apa katanya? Faham? Alhamdulillah. Tidak ada ketik kosong, boleh dah ada kosong. Baik. Kemudian contohnya kata Syekh, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa aqimus shalah. Apa arti aqimus shalah? Dirikan salat. Perintahnya itu untuk mendirikan salat. Faham itu ini? Lagu ngumbe cara anda mendirikan salat. Bagaimana cara kita mendirikan salat? Ini membutuhkan ayat atau hadis Nabi yang menjelaskan. Jadi ini namanya apa? Mutasyabih. Aqimus salat semua kita tahu artinya. Lagi, tapi bagaimana cara kita mendirikan salat? Ini membutuhkan ayat atau membutuhkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Kata Syekh, fa inna iqamatus salat ghairu ma'lumah. Mendirikan salat di sini tidak kita tahu bagaimana caranya. Ya, wa ma'lumun min hadhil ayah wujubu iqamatis salat. Yang kita fahami dari ayat ini bahwa kita wajib mendirikan salat. Lagu ngumpi cara salat. Maka ini membutuhkan dalil yang lain. Ya, yang menjelaskan atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang menjelaskannya. Lalu kata Syekh, hadza yu'raf min dalilin akhar. Jadi ini dapat kita ketahui bagaimana cara kita mendirikan salat dengan dalil-dalil yang lain. Ayat-ayat Simara ini namanya adalah ayat-ayat yang mutasyabih, yang membutuhkan dalil yang lain untuk menjelaskannya. Jelas ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Baik. Kemudian perhatikan ayat ini. Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta. Apa artinya itu? Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami ini menunjukkan apa? Satu orang atau orang banyak? Kami menunjukkan orang banyak. Inna nahnu nuhyil mauta. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an. Jelas ayat ini? Ayat ini menggunakan kata-kata apa? Kami. Ini ayat ini kaduna sih dengan Nasara ini, dengan Kristen ini mengatakan, tuh kan? Kami berarti banyak, Tuhan itu bukan satu. Karena dia menggunakan kata-kata kami. Faham ini? Nangka ini menjadi mutasyabih atau muhkam? Mutasyabih jadinya ini. Membutuhkan ayat yang lain untuk menjelaskannya. Faham bapak-bapak? Ya, jadi tidak dengan antok semendak dong, sejam tidak dengan antok ini. Ada yang tidak salah ini. Jadi
Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan wa ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah apa? Satu, yaitu la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Jadi lihat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini kalau kita membaca zahirnya seolah-olah Tuhan ini Dia banyak, bukan satu. Ya. Tapi kalau kita melihat dari ayat-ayat yang lainnya seperti yang tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu. Sesungguhnya Tuhan kalian itu hanyalah satu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Jelas insyaallah. Jadi mutasyabih ini membutuhkan apa? Membutuhkan ayat-ayat yang lainnya untuk menjelaskannya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana tentang asma was sifat? Ya, dalam asma was sifat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini muhkam, jelas ini. Ya. Jadi apabila ada ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tangan Allah Subhanahu wa taala, langun pikir nanti apakah dia panjang, dia lebar, dia pendek, ngumbi, jangan. Ini sehingga belum jelas bagi kita. Nah, kembalikan yang jelas, kembalikan kepada yang jelas. Apa yang jelas ini? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, dan Allah ini Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, jadi apabila arak sindik deman ngerti, kembalikan kepada yang jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qulubu bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati anak Adam berada di tengah dua jari di antara jari-jari Allah. Kah yang ngumbe ke mana jari-jari Allah ini? Ya, bingung ida, kembalikan kepada ayat yang muhkam tadi. Apa ini? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, dan Allah ini Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Kena dia dengan bid'ah ini. Ida paranda Allah ya turun setiap malam, ya turun. Bagaimana dia turun? Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Tuhan kita turun setiap malam ke langit bumi. Ini langit bumi ini. Ya. Bagaimana caranya turun? Kena ida. Apa jawabannya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ini Maha mendengar lagi Maha melihat. Dia turun bagaimana turunnya? Hanya Allah yang tahu ngumbe caranya turun. Lagu turunna Allah ini dia marak turun taita. Karena laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu menyerupai Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yadhaku rabbuna. Ya. Tuhan kita tertawa, Allah dia tertawa. Dia nyadu atau dia nyadu? Nyadu itu ada nyadu. Harus ternyadu, karena Nabi yang mengatakan demikian, bukan saya. Nabi yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dia tertawa. Ketuanya dia ngumbe, bagaimana caranya tertawa? Kembalikan kepada ayat yang tadi, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, dan Allah ini Maha mendengar lagi Maha melihat. Saya tidak tahu bagaimana dia tertawa, tapi nabinya mengatakan dia tertawa. Amun dengan Tuhan dia, bagaimana dia tertawa? Ya bagaimana rupanya Allah kena ya? Apakah mungkin dia akan bisa menjawab? Tidak mungkin dia akan bisa menjawab. Jadi ngeno maksudnya ini, setiap ada yang mutasyabih, kembalikan kepada yang apa? Yang muhkam, sehingga dia menjadi jelas. Jelas ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'jabu rabbuna ila syabin laisa lahu sabwah. Allah Subhanahu wa taala heran. Duh, masa Allah heran? Ya, Nabi mengatakan demikian. Ya'jabu rabbuna
Tuhan kami dia heran, Tuhan kita dia heran. Kepada siapa dia heran? Kepada anak muda yang tidak punya kecenderungan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngumbe caranya heran. Bagaimana dia heran? Ini mutasyabih, kembalikan kepada yang apa? Yang muhkam. Apa muhkam itu? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jelas. Jadi ayat-ayat simara ini kita wajib mengimani. Jangan mengatakan ngumbe carana, ngumbe ruana. Ini tidak boleh karena ini masalah gaib. Tidak mungkin akan ada jawabannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberitahu kita bagaimana jawabannya. Bagaimana rupanya, bagaimana caranya. Nabi mengatakan Allah turun setiap malam. Tapi kita tidak diberitahu bagaimana dia turun. Ya. Rasulullah SAW memberitahu kita bahwa Allah punya jari. Bagaimana jarinya? Wallahu ta'ala a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan yang kekal wajah Tuhanmu. Berarti Allah berdua wajah. Ngumbir wana wajah Allah itu. Kembalikan kepada yang tadi. Yang muhkam itu apa itu? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, dan Allah ini maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian contohnya bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya ya Muhammad, engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ya, bertentangan ini. Ya, di ayat yang pertama, perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Tapi di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya ya Muhammad, engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Bertentangan ini? Bapak-bapak, kan ada duduk. Ya bertentangan ini ke? Bertentangan? Nah, bertentangan lidah. Tapi kepada orang yang berilmu tidak bertentangan dia. Ya, dia tidak bertentangan. Apakah mungkin di dalam Al-Quran ini ada yang bertentangan? Tidak mungkin. Ini harus kita yakini. Tidak mungkin ada di dalam Al-Quran ini sesuatu yang bertentangan itu tidak mungkin. Ya, ayat si pertama, innaka la tahdi. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah. Tidak bisa membuat manusia ini menerima hidayah, itu tidak bisa. Abu Jahal, Abu Lahab, apa hubungan dengan Nabi tadi ini? Pamannya. Bisakah Nabi kita memberikannya hidayah? Tidak bisa. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada pamannya Abu Talib. Ya, mampukah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan Abu Talib hidayah? Tidak bisa. Jadi ayat yang pertama, ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Di ayat yang kedua, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah. Maksudnya di sini adalah memberi petunjuk. Engkau bisa memberikan orang petunjuk ke jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus. Tapi membuat mereka ini menerima hidayah, mampu ke Nabi entah? Tidak mampu. Nabi SAW hanya menunjukkan ini jalan yang lurus. Ini jalan siratul mustaqim. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa membuat mereka menerima hidayah ini. Jadi apabila dia mutasyabih, kembalikan kepada yang muhkam. Ya. Dia mutasyabih bagi sebagian orang, tidak bagi semua orang. Jelas kira-kira insyaallah bapak-bapak.
Kemudian apa kata Syekh? Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi anzala 'alaika al-kitab. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, rajin-rajin baca Al-Quran. Sebagaimana yang kita sampaikan di kajian yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Quran. Apa isinya Quran ini? Tibyanan likulli syai', penjelasan bagi segala sesuatu. Ya, seandainya ada seorang istri salah caranya berbakti kepada suaminya, dia akan ditanya oleh Allah, kenapa begitu caramu berbakti kepada suamimu? Dia akan mengatakan, saya tidak tahu ya Allah. Loh, kok bisa engkau tidak tahu sementara sudah kami jelaskan di dalam Al-Quran? Engkau saja yang tidak mau belajar. Begitu juga seorang suami, apabila dia tidak menunaikan hak istrinya, dia akan ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak menunaikan hak istrimu? Dia akan mengatakan, saya tidak tahu ya Allah. Kok engkau tidak tahu? Ya, sementara sudah kami jelaskan di dalam Al-Quran, engkau saja yang tidak mau baca Quran. Ya, seorang orang tua akan dituntut oleh anaknya, kenapa engkau tidak menunaikan hak-hak anakmu? Dia akan mengatakan, ya Allah, kami tidak tahu. Kok bisanya kamu tidak tahu sementara sudah dijelaskan di dalam Al-Quran? Kamu saja yang tidak mau baca Quran. Jadi tidak baca Quran berdosa atau tidak ini? Berdosa. Apalagi sampai dia tahu baca Quran, lebih belik dosanya atau tidak ini? Tidak baca Quran saja dosa, apalagi sampai tidak bisa membaca Al-Quran. Wah, lancar dia baca Quran. Ya, masa kedik-kedik jawaban jemaat tuan junun Allah Subhanahu wa taala, kedik-kedik ya Allah. Ibu-ibu lancar dia baca Quran, ibu-ibu. Nah, kan ibu-ibu lancar ya, no? Ya, masa ada kalah si ibu-ibu. Ibu-ibu lancar baca Quran. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bacalah Al-Quran. Karena jemaah Quran si arak lek balen deh, no? Insya Allah selaput deh ini, ya arak doang Quran lek balen dah. Quran ini gini bersaksi jemaah. Ya Allah, sejak saya dibeli sampai dia mati tidak pernah saya dibaca. Apa jemaah jawaban anda kira-kira coba? Sampai saya rusak ya Allah tidak pernah dibaca. Tolok naik tele atas lemari sampai terseda tu naik atas lemari no, tidak pernah dibaca. Ya, apa jawaban anda jemaah ini ke? Jadi Quran ini syahidan lak atau syahidan alaik. Dia akan bersaksi baik untukmu atau akan menjadi saksi yang jelek bagimu. La ilaha illallah. Jadi Allah menjelaskan tibyanan likulli syai' wa huda. Apa arti huda? Petunjuk. Ya, Quran ini isinya adalah petunjuk. Ya, di dunia apabila kita tidak punya petunjuk, tidak ada petunjuk, kepusak itu, nyasar itu. Ya, apabila tidak ada petunjuk, mau kita ke Mataram, pasti ada tanda-tanda lalu lintas. Arah Mataram, ini arah Sembalun, ini arah Aimal. Ada petunjuk-petunjuknya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak tersesat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Qur'an ini adalah huda. Isinya petunjuk supaya kita tidak tersesat di dunia dan tidak tersesat di akhirat. Ya, maka luar biasa belik dosa anda bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah apabila anda baca kitab petunjuk ini. Munda sampai salah cara anda bergaul, salah cara anda jual beli, salah cara anda bermuamalah sampai anda meninggal dunia, bahkan luar biasa belik dosa anda. Sementara arak kitab petunjuk le balenda lagu anda demi le baca ya.
Jelas ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, kerang tersampaian ti faedah bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa seorang muslim ini apabila tidak ada jatahnya sehari untuk baca Quran ini aib, tercela ini. Harus narak jatah terbaca Quran bilang jelo. Walaupun hanya sekedar 3 atau 4 lembar setiap hari kita baca Quran. Jangan sampai tidak baca Quran. Ya, Allah menjelaskan huda wa shifa dan kesembuhan. Afwan, hudan wa rahmah. Dan Al-Quran ini adalah rahmah. Rahmah di dunia dan di akhirat. Wa busyra. Busyra ini artinya apa? Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya. Artinya adalah orang-orang yang rajin baca Quran, banyak membaca Quran, dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali lagi ke tema kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab." Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Alkitab. Ya Muhammad. Alkitab ini maksudnya adalah Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Apa muhkamat ini? Siwah jelas ini. Kemudian hunna ummul kitab. Yang muhkam ini, yang jelas, ini merupakan inti dari Al-Quran. Ya, intinya Al-Quran ini adalah muhkam. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada juga yang mutasyabihat, yang tidak jelas bagi sebagian orang, namun jelas bagi sebagian yang lainnya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, yang diikuti yang mutasyabih, tidak diikuti yang muhkam. Marak si beru ino. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta." Kami yang menghidupkan yang mati. Kemudian Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Kami yang menurunkan Al-Quran. Kami yang kan ini. Kami ini berarti apa? Banyak, berarti Tuhan ini banyak. Ya, ini adalah manusia-manusia si arak penyakit li dalam atena. Seharusnya apabila ada ayat-ayat yang mutasyabih seperti ini, kita kembalikan kepada yang apa? Yang muhkam. Akhirnya semua jadi jelas. Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid." Dan Tuhan kalian adalah satu. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmati Allah, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit ini, yang diikuti yang mutasyabih, ditinggalkan yang muhkam. Ya. Apa tujuannya? Ibtigha'al fitnah. Tujuannya adalah untuk menyebarkan apa? Fitnah dan mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Dan tidak ada orang yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, apabila arah ayat-ayat dia memang jelas, dia dengerti, dia beketuan. Jangan diam, jangan menafsirkan dari diri sendiri. Ya, menafsirkan Al-Quran dari diri sendiri ini adalah dosa besar. Munda salah cara dengar tiang Al-Quran, ngumbe ke belak dosa neno. Ya, ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ini ada kejadian yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Ya, dan salatlah di belakang makam Ibrahim. Ya, langsung kena jamaahna ka coba. Ya, ngumbe ke sesatna wahabi-wahabi no, simbala itu salat di julun kuburan. Padahal Allah di dalam ayat ini mengatakan
solatlah di belakang makam Ibrahim. Coba. Ya, padahal makam ini maksudnya bukan kuburan. Lagu dengan ini apabila kita mengatakan makam pasti kuburan wahinu maksudnya. Padahal Ibrahim alaihissalam di mana dia dikuburkan? Ada yang mengatakan di Palestina atau di mana? Yang jelas bukan di Mekah. Makam ini maksudnya adalah tempat berdiri. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah ini, jadi Ka'bah ini batu-batu yang disusun. Ketika batu ini sudah bangunan Ka'bah ini sudah tinggi, maka Nabi Ibrahim alaihissalam membutuhkan sesuatu yang tinggi untuk digunakan berdiri. Faham itu? Ini arana makam, tempat berdiri. Ya, lagu dia mengatakan, coba makam Ibrahim. Ya, kuburan Ibrahim. Sementara Wahabi ini mengatakan tidak boleh solat di belakang kuburan atau di masjid yang ada kuburan, sementara Allah perintahnya itu solatlah di belakang makam Ibrahim. Ini kan menipu namanya ini. Ya, menipu namanya, padahal makam ini maksudnya adalah apa? Tempat berdiri yang butang tuh. Waktu itu kan tidak ada tangga, tidak ada kursi, tidak ada apa-apa. Jadi batu kadunang butang, makanya dinamakan dia makam. Makam ini tempat berdiri. Jelas kira-kira insyaallah. Ya, lagu anehnya batu ini di sana ada apa? Bekas kakinya, telapak kakinya Ibrahim alaihissalam. Ngumbe caranya wallahu taala a'lam. Ini mukjizah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di tempat berdirinya Ibrahim alaihissalam di sana ada kedua telapak kakinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah," dan tidak ada orang-orang yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu. Yaquluna amanna bihi, mereka mengatakan kami beriman kepadanya. Kullum min indi rabbina, semuanya datangnya dari Allah. Yang muhkam itu dari Allah, yang mutasyabih juga dari Allah. Dan dua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, tidak ada orang yang mengambil pelajaran dari hal ini kecuali orang-orang yang punya akal. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila ada yang belum kita fahami, langsung kita mengatakan sebagaimana kita diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, amanna bihi, kami beriman, kullum min indi rabbina, semua itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mutasyabih dan yang muhkam semuanya datangnya dari Allah. Seandainya ayat-ayat di depan ngerti, ya, membingungkan, bagaimana ini, langsung katakan amanna bihi, kami beriman kepada ayat ini. Kullun min indi rabbina, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang muhkam dan yang mutasyabih semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini bapak-bapak dan ibu-ibu? Kemudian wal hikmatu min kauni ba'dil Qur'an mutasyabihan ibtila'ul ibadi wa ikhtibaruhum. Kenapa ada yang muhkam, kenapa ada yang mutasyabih? Al-Qur'an ini. Kenapa ayat-ayatnya sebagian muhkam, sebagian juga mutasyabih? Ini tujuannya adalah apa? Ibtila'ul ibad, untuk menguji manusia-manusia. Ya, liyatabayyana as-sadiq fi imanihi min az-za'ighil murtab. Agar jelas siapa di antara mereka yang benar dalam imannya dan siapa di antara mereka yang murtab, yang ragu-ragu. Yang beriman, dia mengatakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Dia beriman. Tapi orang-orang yang ada penyimpangan di dalam hatinya, dia cari ayat-ayat yang mutasyabih bagi sebagian orang untuk menyesatkan orang lain. Marak si buru inu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nuhyil mauta. Kah berarti Tuhan itu dia banyak, Tuhan itu bukan satu Tuhan itu. Ya.
apabila dia bertemu dengan orang yang jahil tidak pernah baca Quran, la tatunar wana ini. Ya. Allah mengatakan inna kami, berarti Tuhan itu banyak. Nas'alullah as-salamah al-afiyah. Jelas insyaallah? Jelas ibu-ibu? Baik. Kemudian yang berikutnya, hal nastaghni bil Qur'ani 'anil hadits? Hal nastaghni bil Qur'an 'anil hadits? Apakah kita cukup dengan Al-Qur'an dan tidak butuh kepada hadis? Apakah cukup dengan Al-Quran saja? Ya, tidak perlu dengan hadis ini? Tidak bisa, ini tidak bisa dipisahkan Al-Quran dan hadis. Dan ke bapak-bapak dan ibu-ibu, ada kelompok namanya Al-Quraniyun. Al-Quraniyun artinya adalah kelompok yang menerima hanya Al-Quran saja. Ini kelompok-kelompok ini banyak di pompon bensin. Kemudian membagikan orang apa? Buku kecil, dibagi-bagikan secara cuma-cuma. Isinya adalah ayat-ayat Al-Quran saja, tidak ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak faham langsung mengatakan, lah ini orang ini hebat ini. Quran saja isinya, nyadu itu. Padahal ini adalah kelompok yang sesat. Ya, yang tidak mau menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencukupi diri dengan apa? Dengan Al-Quran saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu." Ini di dalam Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu." Dan apa yang kalian diberikan oleh Rasul terima. Berarti mereka ini mengamalkan Al-Qur'an apa enggak? Ya, tidak mengamalkan Al-Qur'an. Al-Quran yang memerintahkan mereka untuk menerima yang datangnya dari Rasul. Sementara mereka ini hanya mencukupi diri dengan Al-Quran saja. Berarti mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Kemudian bapak-bapak, seperti yang tadi, Allah menjelaskan, wa aqimus shalah, dirikan salat. Ngumbe cara mendirikan salat sekarang. Pasti dia akan kembali kemana? Ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka cukup dengan Al-Quran saja. Berarti ini adalah orang kelompok yang bodoh ini. Mengatakan dirinya adalah Quraniyun, hanya cukup dengan Al-Quran, tidak mau menerima sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian puasa. Bagaimana dia puasa? Apa yang membatalkan puasa? Harus dia kembali ke mana? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakat. Pira luwekna zakat ini? Kapan kita mengeluarkan zakat? Apa syarat-syaratnya? Ini semua dijelaskan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin dia tidak akan kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sementara mereka mengatakan kami ini adalah kelompok Al-Quraniyun. Ya, kelompok Al-Quraniyun hanya mengamalkan Al-Quran. Bodoh sekali kelompok ini. Ya. Kemudian jadi apakah kita bisa mencukupi diri dengan Al-Quran tanpa mengambil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin ini. Tidak mungkin kita akan memahami Al-Quran tanpa memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan ada seorang sahabat ketika firman Allah ini turun, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Ya, makanlah, minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Tolokna le bawa galangna benang putih dan benang hitam. Sementara di zaman itu mereka tidak punya balon, tidak punya jendela, rumah mereka rumah batu, tidak ada matahari yang apa yang tembus. Dia makan terus. Oh belum, makan. Terus dia makan. Setiap kali diangkat. Oh belum, nggak apa-apa, silakan makan. Ada juga yang mengikat di jari jempol kakinya benang putih dan benang hitam. Ya, terus nemangan, lihat, belum kelihatan, makan lagi. Akhirnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ya Rasulullah, cara kita ini benar atau salah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah ini. Khaytul abyad minal khaytil aswad, ini maksudnya siang dan malam minal fajr.
Bukan maksudnya benang hitam, benang putih. Ya. Jadi, lihatin bapak-bapak dan ibu-ibu rahmat Allah. Ini sahabat yang luar biasa pintarnya bahasa Arab. Ini ya salah. Apalagi kita dengan sasak ini. Ya, marak siburu ini makam Ibrahim, makam ini berarti kuburan wah ini. Ya, padahal makam maksudnya adalah batu yang dipakai untuk apa? Berdiri di atasnya. Faham ini insyaallah. Jadi, faqul la yustaghna bil Qur'ani 'anil hadis. Katakanlah, ya, tidak mungkin kita akan mencukupi diri dengan Al-Quran. Tidak membutuhkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita pasti akan membutuhkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dia lebih membutuhkan hadis daripada hadis membutuhkan Al-Quran. Saya ulangi lagi, Al-Quran lebih membutuhkan hadis daripada hadis membutuhkan Al-Quran. Ya. Karena seperti yang tadi Allah menjelaskan aqimus salat, dirikan salat. Bagaimana mendirikan salat? Ini ada penjelasannya di mana? Hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membicarakan tentang salat, apa yang kita bicarakan? Jenis air si tekadu berwudu itu. Karena ada air yang boleh digunakan berwudu, ada juga air yang tidak boleh digunakan untuk berwudu. Kedua, bejananya. Ya. Ketiga, tata cara berwudu. Jadi, Al-Quran lebih butuh kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis membutuhkan Al-Quran. Wad dalil, apa dalilnya? Bahwa Al-Quran membutuhkan hadis, atau kita tidak bisa hanya mencukupi diri dengan Al-Quran saja. Harus juga dengan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khallaftu fikum syai'ain. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Ditinggalkan. Warisan Nabi ini, si dua perkara ini warisan Nabi. Ya. Warisan ini untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Apabila kita mengambil, menerima warisan Nabi ini. Mele kita menerima warisan Nabi. Tertunda ini, tidak ada nungkulang. Hah? Mele dah? Akah. Catat ini mele dah ni. Nah, dia deman tahu apa warisan ini? Terang paranda warisan ini bangkat ruana atau kebun atau kepeng. Ha? Coba nangka dengar warisan ini si ide si berunga. Ya, mele coba sekarang tetuke dia mele atau tidak? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khallaftu fikum syai'ain. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Ini warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan tadillu ba'dahuma. Kalian tidak akan tersesat apabila kalian berpegang dengan kedua-duanya. Apa ini? Kitab Allah wa sunnati. Al-Quran dan sunnah. Kemele dan nerimanya atau tidak ini? Jelo ini pira juz bacaan Al-Quran. Kau coba. Mele lagu ni nara pada mele baca Quran. Bagaimana ini? Kau pira wa hafal hadis Nabi. Ya kan daripada Muhammad bapak. Ya. Perlu ketuantai dia mele ke dan nerima warisan Nabi selapo daripada mele. Terang para anda warisan Nabi ini bangkat atau kebun ruang nanti. Warisan Nabi ini maksudnya adalah Al-Quran dan sunnah. Ya. Kitab Allah wa sunnati. Al-Quran dan sunnah. Ya. Lihat ayolah ikhwah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lan tadillu ba'dahuma. Kalian tidak akan tersesat, ndek degin susah, ndek degin sengsara di dunia dan di akhirat. Bagaimana kita akan sengsara di dunia dan akhirat sementara kita berpegang dengan Al-Quran dan sunnah?
apabila kita sudah lepas Al-Quran dan Sunnah ini, maka kesusahan, kesengsaraan ini pasti dia akan datang. Nabi, wah kayak susah Nabi entah. Ya, tidak pernah dia susah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat juga demikian. Padahal 3 bulan purnama dalam 2 bulan dia narak dan pongkak si Nabi entah. Lagu wah kayak susah, tidak pernah dia susah. Ya, musuh mengelilingi mereka, mengepung mereka dari berbagai macam penjuru. Musuh-musuh ini ingin menghabisi mereka. Susah dia? Tidak susah. Ya, apa rahasianya ini? Rahasianya adalah mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, sehingga mereka yakin sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membantu mereka. Kemudian walan yatafarraqa, dan kedua-duanya tidak akan bisa dipisahkan. Maksudnya adalah orang yang menjalankan Al-Quran dia harus menjalankan sunnah Nabi. Orang yang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dia berpegang dengan Al-Quran. Hatta yarida alayal haud, sampai kedua-duanya mendatangi aku ke dalam di telagaku nanti. Ya, maksudnya adalah orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka itu yang akan mendatangi telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana telaga ini? Ya, telaga ini adalah fi arasatil qiyamah, di mahsyar, ketika tempat dikumpulkan. Tono manusia-manusia, tidak ada orang yang bawa air mineral. Ya, kita hausnya luar biasa, laparnya luar biasa. Ya, tapi tidak ada makanan. Ya, di saat manusia-manusia kelelahan luar biasa, kehausan luar biasa, tunu ternyata ada telaga. Ya, Nabi mengatakan siapa yang minum dari telaga ini, dia tidak akan pernah merasakan kehausan sama sekali. Di telaga ini airnya lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu airnya. Kemudian di pinggir-pinggirnya sudah ada gelas. Pira jumlahnya gelas ini? Jumlahnya adalah bi'adadi nujumis sama, sejumlah bintang-bintang di langit. Pira jumlahnya bintang-bintang di langit ini? Jumlah bintang-bintang di langit ini sama seperti jumlah pasir-pasir di laut. Dia narak dengan tok pira jumlahnya. Ya, jadi setiap umat Muhammad yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dia akan dapat minum. Yang tidak dapat minum di sana adalah orang-orang bid'ah. Dengan sigawi bid'ah ini, ya, Nabi SAW mengatakan, hatta idha ahwaitu li'unawilahum, bajemak selapuk tasuk ketuk itu aling telaga ini, masing-masing mengangkat gelasnya. Ya Rasulullah, sada itu nginam julu. Ya, Nabi yang akan menuangkan. Ketika datang orang bid'ah ini, Nabi akan menuangkan hatta idza ahwaitu li unawilahum, sehingga aku menunduk untuk menuangkannya, menuangkan untuknya air itu. Ikhtalaju duni, mereka akan terhalang dariku. Lalu Nabi mengatakan, ashabi, ini sahabat-sahabatku. Nabi mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka telah adakan setelah engkau meninggal. Bid'ah itu gawekna. Ya, jadi orang yang tidak dapat minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang melakukan bid'ah. Bid'ah ini bertentangan dengan apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amun tetu ngelekaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin dia akan melakukan bid'ah. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni taraktu fikum syai'ain, aku tinggalkan pada kalian 2 perkara. Apa itu? Lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Angka rajin-rajin baca Quran. Ya, ini
Bahaya ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah, seandainya meninggal dunia itu sementara kita ini belum lancar baca Quran. Kemudian dia temele belajar baca Quran, kan ini musibah besar ini. Ya. Jelas insyaallah. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.